Assalamualaikum semuanya, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, kali ini kita membahas seputar Wewe Gombel. Ku yakin hampir di antara kawan-kawan semua tahu dengan soal cerita Wewe Gombel ini, khususnya masyarakat Jawa. Kebetulan aku sendiri tahu saat masih kecil. Dari mana aku taunya ya? Kebetulan dulu itu aku pernah membaca komik Ciki-Ciki itu loh. Kalau kita beli Ciki-Ciki itu waktu dulu, nanti dikasih hadiah komik mini. Tahu kan? Tapi komiknya itu ada yang kayak buku kecil itu. Ada pula kayak kertas lipat tapi memanjang gitu, bisa memanjang gitu. Dalam komik itu tentang cerita horor semuanya deh. Tentang cerita seram pocong, kuntilanak, bahkan genderuwo. Pokoknya seru deh. Tapi zaman sekarang kayaknya kagak ada lagi deh. Paling zaman sekarang Ciki-Ciki hadiahnya itu uang. Tapi itu pun jarang ya. Tapi aku sendiri sih juga pernah dapat uang pula. Nah, aku sendiri tahu Wewe Gombel ini dari situ. Dari cerita hadiah komik Ciki-Ciki itu loh. Yang isi ceritanya, Wewe Gombel ini suka menculik anak-anak yang masih bermain menjelang maghrib maupun sesudahnya. Kalau nggak salah, pas warga mencari anak hilang itu ya. Si anak yang hilang ditemukan di bawah pohon besar. Gitu ceritanya cuy. Aku dapat cerita ini dari komik pula ya kan. Komik yang kecil itu loh. Yang jelas yang tahu tentang cerita-cerita komik itu paling anak-anak yang lahir tahun 90-an lah. Nah, karena banyak orang penasaran apa itu Wewe Gombel, gimana asal-usulnya, apa alasannya dia menculik anak-anak. Nah, di konten kali ini aku bahas semuanya deh, yaitunya seputar Wewe Gombel ini. Ya, langsung saja ya kawan-kawan. 3, 2, 1, cekidot. Katanya dulu-dulu itu, pada zaman ketumbar lah, mitos Wewe Gombel ini cuma dibuat doang, kagak real gitu. Yang digunakan untuk menakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Karena pada masa itu keadaan gelap gulita, belum ada listrik, dan takutnya nanti ada hewan buas yang bisa menerkam anak-anak itu. Oleh karena itu dibuat rumor lah tentang Wewe Gombel ini. Gunanya untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Dan, ternyata soal Wewe Gombel ini benar-benar ada. Bukan sekedar hoak belaka atau bahasa apanya itu? Pemali gitu. Bukan cuma pemali gitu. Emang benar-benar ada. Nah, seperti yang aku dapatkan di Wikipedia, Wewe Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak, tapi tidak mencelakai anak-anak itu. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Hantu ini dipercaya masyarakat punya perawakan seperti wanita keriput dan memiliki buah dada yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Jadi ini terlalu jontor gitu, tapi panjang gitu buah dadanya. Jontor, panjang. Maaf, mau ketawa. Banyak sumber yang mengatakan bahwa buah dadanya panjangnya itu sampai ke pusat perutnya itu loh. Menurut cerita, Wewe Gombel adalah roh dari seorang wanita yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat karena telah membunuh suaminya sendiri. Dibunuhnya suaminya gitu. Lah kok bisa pak? Begini ceritanya anak-anak. Dengarkan. Mulanya wanita atau Wewe Gombel tersebut memergoki suaminya meniduri wanita lain. Karena melihat hal itu, ia diselimuti amarah yang membuatnya nekat membunuh sang suami. Warga yang mengetahui peristiwa itu mencoba untuk mengejar si wanita untuk dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Yaitu karena telah membunuh suaminya itu. Tak sampai di situ, wanita malang itu juga diasingkan. Sampai dia gila, jadi gembel, dan jadi bahan olok-olokan warga. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Kalau bahasa sekarang namanya kayak
bully gitu, dibully nih sama warganya sendiri gitu kan. Karena tak kuasa bertahan dan menjaga harga dirinya, wanita malang itu pun akhirnya bunuh diri. Setelah kejadian itu barulah terungkap alasan si suami yang telah dibunuh itu sengaja berselingkuh karena istrinya sendiri tak bisa memberikan seorang anak yang sangat diidam-idamkan. Kayak istrinya mandul gitulah. Nah, setelah wanita itu mati bunuh diri, kemudian dia menjadi wewe gombel. Wanita itu diketahui bunuh diri di sebuah pohon yang terletak di wilayah Bukit Gombel, Semarang. Itulah makanya diberi nama wewe gombel. Selain itu katanya nih ya, bukit itu dahulunya juga banyak orang mati akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Ditambah lagi katanya, lokasi tersebut juga merupakan lokasi kerajaan berhantu. Nah, gara-gara cerita itu pula lah yang menyebabkan sebuah hotel yang terletak di dalam lokasi Bukit Gombel itu menjadi bangkrut. Kalau nggak salah nama hotelnya Sky Garden. Kebetulan nih ya, pernah tim on the spot dari Trans 7 mewawancari warga yang bernama Jumino yang kebetulan tinggal di dekat hotel itu. Dia bilang ya kan hotel tersebut pernah laris pada masanya. Konon hotel itu langsung gulung tikar karena para pengunjungnya sering mengalami gangguan dari makhluk halus yang ada di sana. Bagi kawan-kawan yang tahu ceritanya, boleh banget komen di bawah ya. Oke, next. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu wewe gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia nih ya, wewe gombel ini bakal menculik anak dan menyembunyikannya supaya orang tua dari anak itu merasa cemas dan khawatir. Setelah orang tuanya ini sadar bahwa apa yang dilakukan pada anaknya ini salah, baru nih wewe gombel ini bakal melepaskan si anak itu. Tak jarang nih ya, jika suatu kampung ada anak yang hilang secara mendadak. Nah, langsung aja nih, orang-orang pasti berpikir, ini pasti diculik sama wewe gombel. Nah, saat wewe gombel ini bakal menculik, dia bakal merubah wujudnya menjadi seorang wanita yang cantik. Sehingga anak-anak tersebut tidak merasa ketakutan. Jika sampai berhasil terkena bujuk rayunya, anak tersebut akan langsung dibawa ke sarangnya dan diangkat sebagai anaknya. Iya, anaknya, anak si wewe gombel. Dipercaya sarang wewe gombel ini berada di pohon yang tinggi. Di sanalah anak yang diculik itu dirawat dan disusui. Anak-anak yang diculik oleh wewe gombel ini akan diberi makan tai, tokai, atau bisa kita sebut dengan kotoran manusia. Nah, jika si anak ini tidak mau, maka terpaksa si anak ini bakal disuapin secara paksa. Terkadang nih ya, anak-anak yang diculik itu akan mengalami halusinasi. Sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia suka. Nah, selain itu, anak tersebut akan dipakaikan baju. Tapi bukan sembarang baju. Baju yang sudah dilumuri sama lumpur. Nah, jika anak yang hilang ini berhasil ditemukan, kebanyakan dari anak-anak yang berhasil kembali itu sulit untuk bisa berbicara. Atau nih ya, bisu selamanya. Ini dikarenakan si wewe telah merusak suara si anak agar tidak bisa menceritakan bentuk wajah serta rupanya yang menyeramkan itu. Nah, gimana caranya si wewe gombel ini merusak suara si anak itu? Atau si wewe gombel ini membuatnya tidak bisa berbicara lagi gitu. Yaitunya karena telah memakan makanan yang telah disajikan tadi oleh si wewe gombel ini gitu. Ini kuenya kelihatannya enak banget dah. Ternyata itu tai. Untuk mencari anak yang hilang diculik wewe gombel ini dengan keliling rumah atau kampung sambil menapuh tampah. Tahu tampah? Anyaman yang agak besar itu loh yang terbuat dari bambu. Selain itu juga membawa panci, wajan, juga kentongan. Tok 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 tok. Tapi sambil bernyanyi. Blek blek ting, blek blek ting, blek blek ting. Kalau nggak salah begitu ya. Lalu sebut nama anak yang hilang tadi. Blek blek ting Ardi, blek blek ting Ardi. Gitu kalau nggak salah. Lalu bilang juga muncullah, keluarlah.
Black Ting Ardi, muncullah, keluarlah. Di mana kau? Black Ting Ardi, muncullah, keluarlah gitu. Ardi ini misalkan orang yang hilang gitu. Nah, tak lupa pula sambil melihat ke atas pohon di sekitar anak itu hilang. Nah, setelah ditemukan, si anak ini akan terlihat linglung. Biasanya itu akibat ulah si Wewe Gombel, agar si anak ini tidak bisa menceritakan peristiwa yang dialaminya. Katanya nih ya, gue nggak ngajarin musri atau sirik nih ya. Ini aku dapat dari artikel juga, namanya juga konten horor ya kan. Oke lanjut, beberapa orang beranggapan bahwa jika mendapati apa saja yang digunakan Wewe Gombel akan dapat bermanfaat untuk manusia. Contohnya popok. Baru tahu gue Wewe Gombel pakai popok, selendang, kuku, potongan rambut dan lain sebagainya. Tapi cara mendapatkannya itu nggak gampang pula gitu. Agar bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh Wewe Gombel ini, biasanya orang akan memilih bersahabat dengan siluman ini. Cara yang paling ampuh katanya ya. Akan tetapi banyak efek serta sisi negatifnya bersahabat dengan siluman ini. Terutama untuk orang yang sudah memiliki keluarga. Nah, konon katanya, jika sosok Wewe Gombel ini sudah suka dengan kita, maka jangan ada lagi deh perhatian ke orang lain. Jika siluman ini cemburu, maka imbasnya akan mengenai keluarga kita sendiri. Positifnya sih, Wewe Gombel berguna untuk menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka ini sadar. Kayak nggak terlalu diperhatiin gitu. Nah, bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikannya. Cerita Wewe Gombel ini juga kerap dipakai para orang tua untuk menakuti anak-anaknya agar tidak keliuran keluar rumah sendirian. Orang tua bakal bilang, awas jangan keluar sendirian, nanti lo digondol sama Wewe Gombel. Mendengar ancaman seperti itu, si para anak pasti takut ya kan. Oke, next. Nah, kebetulan aku punya satu cerita menarik nih. Ceritanya sih banyak ya. Aku aja sih yang malas buat video ini panjang-panjang. Oke, lanjut. Dia adalah Lutfan. Pria berusia sekitar 35 tahun, berasal dari desa Ngudirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Pria yang sehari-hari banyak menghabiskan waktunya sebagai relawan sosial ini pun menceritakan pengalamannya yang konon pernah disembunyikan di demit. Kejadiannya sekitar belasan tahun yang lalu lah. Ketika itu ia masih duduk di bangku kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah, kelas 4 SD lah gitu. Cuman ini versi yang agama gitu, yang madrasah. Kejadian yang membuat bulu kuduknya merinding itu terjadi saat menjelang maghrib. Saat itu dia tengah bersiap ke musola ya kan, yang berada tak jauh dari rumahnya untuk mengikuti ibadah sholat maghrib berjamaah lalu mengaji. Nah, pas si Lutfan ini masih di kamar ya kan, Lutfan ini langsung mengambil sarungnya. Nah, setelah dia mengambil sarungnya itu, tiba-tiba kakak perempuannya ini memanggilnya. Tapi kakaknya itu nggak di dalam rumah, melainkan di luar rumah. Nah, si Lutfan ini langsung menemui kakaknya yang memanggilnya itu di luar rumah. Langsunglah kakaknya itu mengajak dirinya ke musola. Si Lutfan pun ikutlah dengan kakaknya ini ya kan. Nah, sedang dalam perjalanan, lenyap. Si Lutfan ini tak mengingat apa-apa lagi pas kejadian itu. Nah, barengan dengan kejadian itu, saat si Lutfan ini ikut dengan kakaknya itu ya kan, Lutfan dinyatakan hilang. Nah, langsung ya kan kedua orang tuanya ini ikut mencari si Lutfan ini. Gak tahu harus cari kemana, sampai kebingungan mencarinya. Lutfan sudah tidak ada di rumah, juga tidak ada di musola. Semua orang pun kebingungan. Para tetangganya juga turut ikut membantu mencari si Lutfan kemana-kemana. Termasuk kakak perempuan yang ketika itu mengajak Lutfan ini pergi. Hingga akhirnya setelah waktu Isya, Lutfan ini baru ditemukan oleh seorang tetangga di sebuah kamar mandi tua yang berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. Gak jauh lah itu, malah dekat. Kondisinya dalam keadaan lemas dan nampak bingung. Jadi nih ya, yang mengajak Lutfan saat itu ternyata bukan kakaknya. Ya Allah, merinding. Kakaknya si Lutfan yang sebenarnya itu ada di dalam rumah. Nah, ya waktu itu ialah makhluk halus yang menyerupai kakaknya itu tadi.
Nah, setelah kejadian itu ya kan, sesudah si Lutfan ini ditemukan, Lutfan mengaku tak mengingat apapun, tapi masih bisa berbicara lah. Yang dia ingat, dia diajak kakaknya berjalan, kakaknya yang KW itu, dengan waktu sebentar. Nah, setelah kejadian itu, Lutfan mengaku tak mengingat apapun. Lutfan ini merasa waktu dia hilang itu cuma sebentar gitu. Tapi ternyatanya menurut orang-orang, itu lama. Menjelang maghrib sampai habis isya, baru dirinya ini ketemu. Kata warga yang menemukan dirinya itu sedang duduk meringkuk di dalam kamar mandi yang sudah tua itu. Dirinya seperti orang linglung saat itu. Lutfan sendiri juga mengakui tak sedikit tempat yang masih diyakini masyarakat sebagai tempat angker dan menjadi rumah makhluk halus. Konon di tempat seperti itu menurutnya tak jarang kejadian nyeleneh yang sulit dinalar manusia itu terjadi. Makanya kalau ada kejadian orang hilang di bawah wewe gombel, dirinya si Lutfan ini ya sangat mempercayainya. Alasannya karena dirinya sendirilah yang pernah mengalaminya. Kata si Lutfan ini, alam gaib, keberadaan setan maupun jin itu ada. Mereka berdampingan dengan kita. Ya, jin ini berdampingan dengan kita gitu, manusia ya kan. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semua seputar atau tentang wewe gombel ini? Mungkin di antara kawan-kawan juga pernah ada yang mengalaminya, atau bisa jadi kawan-kawan pernah diculik wewe gombel, atau pernah mendengarnya atau teman kalian pernah diculik wewe gombel, atau mungkin kalian dengar dari orang tua kalian, atau dari teman kalian, atau dari sahabat kalian, atau dari siapapun. Kalau kalian tahu sedikit cerita doang gitu, boleh banget, tolong boleh banget komen di bawah, oke? Nah, aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aduh, pokoknya gitulah. Nggak tahu harus bilang apa, nggak tahu harus bilang apa, nggak tahu apa lagi, nggak tahu apa yang harus disampaikan gitu. Nah, sekian kontenku kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Dan nyalakan notifikasinya biar dapat notif video terbaru dari channel aku, oke? Ya, cara bicara aku masih kaku sih, tapi ya namanya kita manusia masih belajar ya kan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna gitu, oke? Jadi terima kasih banget buat kawan-kawan yang telah nonton sampai habis, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye.